Salah, tidak ada hak recall DPR. Presiden hak recall. Itu gara-gara salah paham tadi, dipilih dari. Dua kesalahannya. Satu, dikira anggota DPR, dikira anggota Mahkamah Agung, itu yang dikirim. Saya memang berteman sama semua Prabowo. capres juga. Prabowo itu deket sama saya. Semua. Iya. Kenapa? Tamu saya kali ini adalah Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua MK, mantan Ketua MK-MK, dan banyak jabatan publik lainnya. Kami berdiskusi banyak hal, mulai dari putusan MK-MK, putusan MK, sampai soal pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Prof. Jimli bahkan menyoroti negara kita sebagai republik rasa kerajaan. Apa yang mendasari pernyataan tersebut? Simak obrolan saya, Yasmin Muntas, bersama Profesor Jimli Asidiki dalam Open Minded. Assalamualaikum Pak Jimli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, baik. Saya terima kasih loh Pak Jimli udah mau datang di Open Minded dan jadi tamu saya. Pak Jimli udah selesai ya ketua MK-MK-nya? Udah berakhir? Kan cuma 30 hari. Tanggal 20. Tapi kita 2 minggu udah selesai. Oh gitu. Ya kehormatan lah buat kami kedatangan Pak Jimli, seorang mantan ketua MK-MK, ketua MK pertama, ketua DKPP, anggota DPD, banyak banget ini ya jabatannya Pak Jimli. Terus pakar hukum tata negara pula kan. Jadi semuanya nih kayaknya saya mau nanya nih gado-gado ke Pak Jimli. Tadi kan Ya, ngobrolnya gitu. bebas aja, apa aja. Macem-macem jadi kita tanya. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Kalau Hakim MK ini kan sekarang dicalonkan gitu ya dari 3 pihak kan, DPR, Presiden sama MA, masing-masing 3. Kalau zaman Pak Jimli itu sama juga Pak? Jadi itu perlu diluruskan. Profesor Doktor Hukum Tata Negara juga banyak yang salah. Itu bukan dipilih dari, tapi dipilih oleh. Beda itu. Dipilih oleh DPR 3, dipilih oleh Presiden 3, oleh Mahkamah Agung 3. Bukan dari. Jadi bukan anggota DPR-nya gitu. Dia hanya memilih. Iya. Nah itu mulainya waktu zaman Mahfud dan Akil Mukhtar. Mereka anggota Komisi 3 baru mengundurkan diri 5 menit sebelum pemilihan. Saya bilang itu namanya pemilihan dari. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah DPR itu menganggap ini orang dia, 3 orang. Presiden juga begitu, Mahkamah Agung juga begitu. Sehingga mereka logis kalau mau merecall hakim yang mereka gak suka. Itu salah. Di konstitusi tidak begitu. Ini dipilih oleh, bukan dipilih dari. Pak, jadi tapi dari zaman Pak Jimli itu juga begitu. Maksudnya dipilih oleh DPR, MA, dan Presiden gitu. Jadi bukan memang bukan bagian dari mereka, terutama DPR gitu ya. Tapi ya itu, sebetulnya gitu. Itu diatur di Undang-Undang Dasar begitu. Tapi jangan dianggap itu orangnya dia. Misalnya Hakim Agung. Hakim Agung itu memilihnya aja susah. Jadi kalau dia mau dia memilih aja. Nah, bahwa dia memberi kesempatan pada hakim tinggi, hakim itu kan ada panselnya. Artinya lebih baik juga seperti itu mungkin ya. Iya. Terus untuk kedepannya nih Pak Jimli, bagaimana sih supaya MK ini lebih berkualitas, apa proses seleksinya? Ya betul. Lebih Soal diperketat gitu, gimana Pak? Rekrutmennya itu harus diperbaiki. Kan sebetulnya ya 3 hakim dipilih oleh. Dan kepada masing-masing lembaga yang diberi kewenangan itu harus diberi kesempatan ngatur. Nah sampai sekarang ini lembaga bertiga nih belum ada mengeluarkan peraturan kecuali DPR. DPR di dalam tata tertibnya. Nah Mahkamah Agung harusnya buat peraturan Mahkamah Agung tentang tentang MK, tentang hakim, anggota Mahkamah Konstitusi, tentang pemilihan dan pengusulan atau pengajuan hakim konstitusi. Presiden juga harusnya bikin perpres. Itu di perintah undang-undangnya begitu. Tapi sampai sekarang belum ada peraturan begitu. Jadi maunya asal ada kekosongan hukum, dibikin pansel. Sekenanya gitu loh. Waktu zamannya yang pertama dulu, yang kedua dulu, karena Bang Buyung itu
ngomong di koran itu, akhirnya dibikin pansel. Nah, sesudahnya nggak dibikin pansel lagi. Nah, sekarang bikin pansel lagi. Jadi nggak diatur. Nah, makanya harus ada pengaturan. Termasuk pengaturan misalnya mengenai syarat-syarat kenegarawanan. Maka sekarang ini muncul ide umur minimum itu 60, maksimal 70. Jadi 10 tahun dia. Nah, kenapa 60? Maksudnya supaya orang yang dicalonkan itu orang yang udah selesai. Kalau masih muda, masih banyak cita-cita politik, dapat kekuasaan lebih banyak, lebih luas, lebih tinggi. Cita-cita dapat duit lebih banyak. Nah, itu bukan negarawan. Jadi makanya ada ide untuk mulai 60 paling muda. Nah, cuman ini terkendala kan, di DPR sekarang ditunda, tidak jadi karena ribut. Ada isu-isu yang lain. Iya. Nah, itu balik ke situ. Harusnya kan revisi MK itu, revisi undang-undang itu kan tidak berlaku surut ya Pak, harusnya. Dan tapi kan sekarang yang berkembang adalah itu seperti seolah-olah untuk menjegal hakim konstitusi tertentu begitu ya. Iya, seolah-olah begitu. Seolah-olah seperti itu. Makanya ribut. Jadi saya sudah sarankan, memang itu saran saya dulu ya, umur 60-70 itu. Cuma itu berlakunya itu ke depan. Jadi hakim yang sudah ada itu tidak perlu berdampak kepada status mereka walaupun dia belum 60, ya dia udah jadi hakim. Nah, yang harus diberlakukan itu untuk hakim berikutnya, bukan yang sekarang. Kecuali kalau dia di-recall nanti mau jadi hakim lagi harus ikut 60 tahun berarti ya kan tidak gitu. bisa di-recall. Tidak bisa di-recall. Tidak ada hak recall seperti. Tapi kan di revisi itu ada hak semacam itu kan itu Pak, salah untuk menarik. itu. Ya itu kalau sebetulnya bisa diuji di MK putuskan bahwa itu pasal bertentangan dengan konstitusi. Salah, tidak ada hak recall DPR. Presiden hak recall. Itu gara-gara salah paham tadi, dipilih dari. Dua kesalahannya. Satu, dikira anggota DPR, dikira anggota Mahkamah Agung, itu yang dikirim. Tapi nggak bisa dikira presiden kan, presiden cuma satu. Ya, itu satu, ya kan? Dari anggota DPR jadi hakim MK. Yang kedua, sesudahnya dia orang kita. Jadi kalau dia sudah jadi hakim, lalu undang-undang bikinan kita dibatalin sama dia, ini nggak benar ini. Nah, maka di-recall. Jadi konsep recalling itu salah. Sesalah-salahnya, nggak ada seluruh dunia kayak begitu. Dan saya sudah berkali-kali bilang, nggak boleh begitu. Hakim Aswanto itu salah, itu diberhentikan tanpa dasar, nggak boleh itu. Saya sudah bilang mestinya presiden jangan. Nah, tapi alasannya administratif, prosedural, itu dari DPR sudah memutusin begitu. Ya kita hanya nggak bisa, kepala negara kalau ada praktek yang salah, jangan keluarkan kepres. Itu enggak benar itu, ya. Itu melanggar prinsip independen, subjudiciary dan serius. Enggak ada seluruh dunia yang membenarkan itu. Oke. Jadi pertama nih bahwa harusnya nanti hakim-hakim MK itu ya jangan cuma ditunjuk ibaratnya ya, tapi diseleksi seperti benar. Itu. Harus ada perma atau perpres atau peraturan yang lain mengatur soal itu, atau ya memang dibentuk pansel. Ya, gitu. Kalau di undang-undang itu disebutnya 3 ya, seleksi, pemilihan, dan pengajuan. Nah, jadi diseleksi, dipilih, dan diajukan oleh, nah gitu. Tapi selama ini lebih banyak diajukan ya Pak ya, tanpa seleksi. Nah itu dia, karena aturannya itu tidak tidak detail gitu, diserahkan pada praktek aja. Nah itu yang saya rasa sebaiknya dibenahi ke depan. Nah selain itu apalagi Pak yang bisa mengangkat marwah MK lah gitu supaya ke depannya lebih baik gitu. Apalagi yang perlu dibenahi? Saya rasa dengan kesungguhan ya, teamwork bersembilan yang sekarang dibawa kepemimpinan Pak Soehartoyo dan Pak Saldi, saya sih percaya ya menuju pemilu 2024 ini mereka akan bekerja lebih kompak, lebih efektif, rekonsiliatif ke dalam, dan berusaha untuk kerja profesional memulihkan memulihkan citra. Jadi 2 orang ini oke kalau menurut saya sih. Jadi Pak Jimli optimis ya dengan
perbaikan Insya citra MK ke depan pasca terpilihnya kedua orang ini ya Pak ya. Nggak ada isu lah sama sekali. Ya mudah-mudahan. Nah, kalau background kedua orang ini di mata Pak Jimli gimana? Kalau Soehartoyo kan dari MA Mahkamah ya. Agung. Terus kalau Hakim Saldi karir Isra dia. dari presiden ya. Diusulkan oleh presiden. Diajukan oleh presiden. Ini harus hati-hati nih, oleh dan dari gitu ya. Iya. Bahasa hukum kita nggak boleh. Sebagai orang hukum saya juga harus hati-hati bicaranya nih gitu. Pak, saya sedikit mundur soal MK-MK nih Pak. Ya. Waktu Pak Jimli jadi ketua MK-MK itu ada beban berat nggak sih dengan adanya harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap MK-MK? Ya pastilah, kan kita baca koran, nonton TV. Tapi alhamdulillah syukur karena saya ini punya beban sejarah itu sebagai pendiri MK. Jadi saya harus selamatkan ini nama baik. Yang salah kita harus bilang salah, yang benar harus bilang benar. Ternyata 99-nya salah. Nah, maka itu kenapa 99-nya kita kasih sanksi teguran. Ya itu kenapa 99-nya? Terus saya juga mikir ini unik ya. Kan Pak Wahidudin itu kan anggota MK-MK. Dia sendiri sebagai anggota MK-MK kena sanksi dong Pak. Itu bedanya peradilan hukum dan peradilan etika. Iya. Makanya saya bilang ini harus Lifetime Achievement Award untuk Pak Wahid ini. Ya, pertama kali dalam sejarah ada hakim yang menegur dirinya sendiri karena melanggar kode etik. Buat saya itu menarik loh. Salah satu bagian dari MK-MK itu kan hakim konstitusi aktif dan semua 9 orang itu kena sanksi etika gitu ya, dan dia kan yang memberi sanksi untuk dirinya sendiri berarti gitu ya. Lucu loh itu. Makanya ada lucu dalam tanda petik. Ide dari Pak Manahan. Dia mengusulkan bagaimana ke depan unsur internal hakim itu nggak usah ada. Iya, kenapa Pak ada? Ya itu kebiasaan dari sejak lama karena masih menganggap bahwa etika itu masalah privat, maka ada unsur internal yang tidak boleh dipisah. Sama aja kayak DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Maka di situ dia mendikai, menegakkan kode etik bagi KPU dan bagi Bawaslu. Nah, maka KPU ada 1 anggota yang mewakili. Bawaslu ada 1 anggota yang mewakili. 5, itu dari masyarakat. Nah, jadi masih ada pikiran bahwa harus etika itu imposed from within. Legal norm imposed from without. Kalau ethical norm from within, artinya itu voluntary. Jadi membuat kode etik itu, ya kan? Misalnya Mahkamah Agung, yang membuat itu adalah IKHI. Kongres atau Munas IKHI sepakat menyusun kode etik hakim. Nah, jadi artinya datang dari diri sendiri. Tapi pedoman penegakan, jadi hukum acaranya atau etika formilnya, itu dibuat oleh Mahkamah Agung dan oleh KY, Komisi Yudisial. Nah, sama kayak kode etik penyelenggara pemilu yang membuat kode etiknya KPU dan Bawaslu. Gitu loh. Tapi pedoman penegakannya, pedoman beracaranya DKPP yang buat. Nah, gitu. Jadi ada unsur internal itu masih kita dipraktekkan karena pengertian etika itu harus dari unsur internal. Supaya mungkin tahulah kondisinya gitu ya. Jadi ketika memutuskan ke depan bisa aja kalau memang tidak dianggap terlalu signifikan manfaatnya, ya sudah nggak ada 3 orang itu dari luar semua aja. Iya. Bahkan kalau dalam rancangan undang-undang sekarang ini 5. Nah itu yang saya baca tuh MK 5, tapi ternyata kok ini 3? Apa karena sementara? Nah, kalau dan di yang permanen gitu sekarang 3. Oh, yang sekarang 3. Yang akan datang itu yang akan datang itu 5. Tapi tidak jadi disahkan karena ada pertimbangan. Ya, maksudnya belum ya. Tapi menurut Pak Jimli itu lebih baik disahkan sekarang sebelum Pilpres atau nanti aja setelah periode mendatang? Saya rasa lebih baik sesudah Pilpres lah, biar nggak merembet-rembet ke isu Pilpres. Iya, karena kan bagaimanapun MK nanti kan akan menyidangkan. Lebih baik kita fokus dulu lah. Sengketa Pilpres ya. Pilpres dan pemilu termasuk pilkada. Ada 3 nih. Pak, yang tadi soal tekanan artinya beban berat ya sebagai ketua MK, terus ketua MK, terus ada ekspektasi bahwa ketua hakim
ketua MK itu harusnya dipecat gitu. Atau kalaupun nggak Ya. dipecat ada tudingan, maaf ya, ke Pak Jimli misalnya. Oh, Pak Jimli kan sebenarnya konflik of interest juga. Anaknya misalnya caleg Partai Gerindra. Ini saya harus sebut ya untuk diklarifikasi oleh Pak Jimli. Bahkan di Pilpres sebelumnya udah sering calegnya ya. Dulu ya. dan tidak sekarang terpilih. nggak. Kok masih disebut-sebut Masih lagi? sekarang udah enggak ya. Tapi sampai kemarin juga masih ada yang nyebut itu, Pak. Saya gitu. memang berteman sama Semua Prabowo. capres juga. Prabowo tuh deket sama saya. Semua, iya. Kenapa? Bukan berarti Kira-kira nanti pas pemilihan saya mungkin milih dia itu. So what? Semua kita ini punya hak untuk memilih. Loh, kenapa? Tapi apa masalahnya? Itu kan untuk pemilihan umum kita semua berhak. Tapi ini urusan pekerjaan, kita harus profesional. Yang salah kita bilang salah. Yang benar harus kita bilang benar. Jadi kalau ada orang mempersoalkan saya tidak boleh ikut pemilihan umum pilpres, loh ya ngawur itu. Gimana? Masa begitu? Ya kan? Bahwa itu masih rahasia, itu kan mengaturnya begitu. Terus ekspektasi orang yang kelewat tinggi itu ketika Pak Jimli memajukan itu ke tanggal 7 gitu. Jadi orang mikirnya, wah masih ada 1 hari nih buat ganti cawapres, ganti pasangan gitu. Apalagi kan Pak Prabowo udah berkunjung juga waktu itu beritanya ke Erick Thohir, ke rumahnya. Jadi orang tuh publik langsung mikir, oh ini udah bersiap-siap nih. Kalau memang ternyata putusannya membatalkan putusan MK, ya berarti harus ganti. Itu kenapa Pak Jimli memajukan itu? Harapannya sebenarnya apa? Ya kalau permintaan dari pelapor itu supaya KPU jangan dulu menjalankan putusan MK, kan gitu itu. Itu Profesor Denny itu minta supaya ada putusan provisi. Provisi maksudnya supaya KPU jangan dulu. Saya bilang kenapa mesti putusan provisi? Apa masalahnya? Dia bilang tanggal 8 adalah hari terakhir peluang untuk perubahan pasangan. Oh gitu. Kalau gitu bagaimana kalau jadwalnya aja kita percepat? Ya kan? Jadi tanggal 7. Setuju semua. Nah, sebab begini, kalau misalnya sudah saya tahu, kami bertiga tahu bahwa peluang untuk perubahan itu tanggal 8, kan bisa saja saya mundur-mundur ini. Maka image-nya di luar, sengaja ini dimundur-mundur jadwalnya supaya mengamankan Gibran. Gitu. Nah, kan saya mesti hati-hati, jangan sampai begitu. Oke, kita percepat aja tanggal 7. Tapi Anda mesti yakinkan kami bertiga. Yuk panggil Profesor Doktor 3 kali botak saking pinternya. Silahkan untuk meyakinkan kami bahwa Majelis Kehormatan MK ini berhak membatalkan putusan MK. Coba contoh di luar negeri di mana? Ya nggak ada yang meyakinkan. Karena memang ini berkenaan dengan kode etik para hakim. Saya kasih contoh. Di seluruh dunia banyak itu anggota parlemen itu masuk penjara. Apalagi di kita. Kadang-kadang masuk penjaranya gara-gara apa? Gara-gara membuat undang-undang. Misalnya ada 30 orang anggota pansus 1 RUU. Terus RUU-nya udah disahkan oleh DPR. Tiba-tiba minggu depannya ketahuan. Ini terima uang semua. Ditangkepin semua. Masuk penjara semua. Apakah kalau mereka masuk penjara undang-undangnya jadi batal? Enggak. Itu praktek seluruh dunia. Karena yang diadili bukan orang. Ini mengadili undang-undang. Jadi salah ada orang berpikir bahwa gara-gara cara membuat keputusannya, ya kan, melanggar kode etik, itu Anwar Usman, maka putusan MK-nya menjadi batal. Itu sama aja dengan mempersoalkan undang-undang yang diputuskan oleh anggota DPR yang masuk penjara. Nah, ini yang harus dipahami. Beda namanya peradilan MK itu dengan peradilan pidana, beda. Peradilan tun beda. Objek perkaranya itu norma undang-undang, bukan mengadili orang. Gitu. Apalagi MK itu ya bukan bandingnya MK. Apalagi MK ini urusan perilaku hakim ya, yang kalau ketahuan salah, ya udah kita putus. Kalau saya malah menerjemahkan putusan itu diambil di tanggal 7, saya malah menerjemahkannya seperti ini, Pak.
Pak Jimli dan teman-teman lagi. Pak Jimli dan anggota MK itu memutuskan tanggal 7. Artinya nih kami putuskan bahwa Ketua Hakim Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. So, kembalilah ke koalisi ini untuk mengambil sikap apakah mau meneruskan atau ya udah biarin aja jalan terus dengan kondisi seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Iya. Betul nggak Pak kira-kira ya? Bahkan saya puji itu ada mahasiswa. Dia mempersoalkan undang-undang yang berubah karena putusan MK. Dia tidak mempersoalkan putusan MK-nya. Nah, itu kreatif saya bilang. Nah, saya yang telat ini dan terbukti ditolak. Iya, kenapa dia ditolak, Pak? Itulah. Nah, jadi itu soal timingnya kan. Seandainya pun dikabulkan nggak bisa berlaku sekarang. Maksudnya kan bisa juga diterima tapi berlaku nanti 2029. Ya, bisa begitu, tapi kemarin ditolak. Kira-kira alasannya apa Pak? Soalnya ya apakah kan sudah ada di final dan binding gitu ya alasannya? Iya, konstitusi itu kan kesepakatan tertinggi dalam bernegara. Jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan kesepakatan tertinggi, ya MK itu diberi kewenangan membatalkannya gitu. Terus kalau misalnya seperti perkara nomor 90 itu, kalau Pak Jimli misalnya sebagai ketua MK atau ketua majelisnya, itu akan memutuskan yang sama nggak? Ya enggak lah. Saya kan sudah ditanya waktu itu, menurut pendapat saya lebih baik urusan usia berapa, 35, 36, 37, 38. Nah itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang aja. Dulu kan pernah 40, pernah 35. Jadi itu boleh aja. Pak Jimli sendiri sebenarnya udah semuanya konstitusional gitu. Oh gitu. Itu soal pilihan bebas. Tapi kita harus biasa menghormati putusan pengadilan, walaupun kita nggak suka. Gitu loh. Kalau MK sudah membuat putusan begitu, ya sudah, apa boleh buat, walaupun kita gondok. Nah, gitu. Pak Jimli ketika tanggal 16 Oktober tuh sebenarnya orang yang pertama mau saya mintain pendapatnya tuh Pak Jimli. Tapi kemudian Pak Jimli kan jadi ketua MK. Jadi ya pendapatnya mungkin, tapi bagus lah Pak Jimli secara terbuka mengatakan bahwa Pak Jimli sendiri sebenarnya kalau sebagai ketua MK atau yang ikut memutuskan itu nggak setuju ya keputusan itu sebetulnya. Ya, dari segi ketentuan mengenai usia itu ya, itu terlalu berisiko karena itu jadi terlalu teknis gitu. Pak, sebenarnya proses pengambilan keputusan itu gimana ya? Maksudnya kayak kemarin itu kan diterima ya perkara nomor 90, tapi sebenarnya 2 diantaranya kan alasannya beda. Nah kalau di zaman Pak Jimli itu semuanya harus 100% apa enggak? Maksudnya artinya yang menerima, yang setuju itu juga harus sama? Sejak periode saya itu, sebenarnya di Indonesia itu namanya dissenting opinion tuh baru. Jadi di undang-undang tentang pengadilan niaga itu yang pertama kali mempraktekkan. Cuma pengadilan niaga ini nggak terkenal, hanya dikenal di kalangan pengusaha. Nah waktu dipraktekkan oleh MK, wah jadi rame, sehingga sekarang itu diterima sebagai praktek di semua pengadilan. Dissenting opinion. Jadi maksudnya kalau ada di antara anggota majelis yang sesudah bermusyawarah tetap ngotot, ya sudah, ya silahkan kita ambil pungutan suara dan silahkan diumumkan kepada publik, ditulis menjadi bagian dari putusan. Nah itu dissenting opinion begitu. Jadi nggak apa-apa ya Pak, walaupun misalnya 2 dari 5 itu sebenarnya maunya gubernur gitu, bukan kepala daerah dengan level apapun. Rupanya gitu ya. Cara mereka mengambil keputusan 9 orang itu putuskan dulu, dikabulkan atau ditolak. Nah yang mengabulkan itu 5, berarti yang 4 menolak, ya kan? Tidak berlaku, yang berlaku mengabulkan. Nah baru mereka menulis, baru mendiskusikan alasan mengabulkannya apa. Ternyata berbeda lagi 3-2. Itu sebabnya. Sedangkan yang 4 sudah nggak ikut lagi berdiskusi. Oh gitu. Kalau ya? di zaman saya nggak begitu. 9-9-nya harus berdebat sampai merumuskan pertimbangan putusan ya sama-sama.
Artinya nggak ada yang menampilkan ke publik bahwa kami tuh sebenarnya nggak setuju loh, tapi diterima. Kan narasinya begitu ya, yang Kenapa? kami sebenarnya dissenting opinion, tapi kan keputusannya diterima gitu kan. Kemarin kan seperti itu. Jadi 4 hakim itu secara terbuka menyatakan ya memang dissenting begitu, itulah opinion. dissenting opinion. Iya. Dan itu untuk pertanggungjawaban publik baik itu. Bahkan kadang-kadang dalam perkembangan sejarah yang lebih benar itu yang dissenting diterima dalam sejarah, dan itu nggak apa-apa. Cuma yang berlaku tetap yang mayoritas kemarin, yang 5 yang mengabulkan gitu. Tapi harusnya tetap dilibatkan semua sebagai bentuk Yalah, pertanggungjawaban. tapi kita kan ya. nggak bisa menilai begitu karena kita kan orang luar. Iya, oke. Kita harus membiasakan diri menghormati putusan pengadilan, walaupun kita nggak suka. Nah itu, apalagi sekarang, udahlah, ini kan sudah kampanye 3 capres, udah lupakan aturan mainnya, sudah jalan, pertandingan sudah mulai, ngapain lagi mau meributkan soal aturan main, berdebat lagi dengan FIFA, padahal pertandingan udah jalan. Nah jadi saya rasa seluruh rakyat Indonesia sebaiknya sekarang fokus ya untuk pemilihan 14 Februari. Bagi yang tidak suka A, B, C, calon 1, 2, 3, ya jangan dipilih. Tapi nggak usah saling menjelekkan. Sebab calon yang kita tidak suka itu pendukungnya juga banyak. Mereka punya hak. Gitu loh. Jadi kita saling menghormati aja. Siapa tahu yang kita tidak suka itu justru menang. Bagaimana? Ya kan? Ya bisa biar jadi biar itu ya. Rakyat akhirnya yang menjadi hakim tertinggi. Jadi saya kan diminta jadi ketua MK. Saya bilang janganlah, saya ini kan anggota DPD. Ya tapi mereka desak-desak saya, mengapa? Karena saya mantan ketua. Ini berkaitan dengan ketua. Jadi kalau bukan mantan ketua, rasa-rasanya enggak. Maka saya tanya ini gimana? Katanya ad hoc. Sudah kalau ad hoc boleh deh, saya bilang. Hanya 30 hari. Nah, maka saya terima. Nah, kenapa? Karena saya merasa punya tanggung jawab sejarah. Wah, enggak benar ini kalau dibiarin. Dan yang lain enggak bisa. Enggak enak gitu kan. Ini ketua. Gitu Jadi loh. harus ketua juga lah ibaratnya yang ibaratnya mengadili gitu. Walaupun ini bukan lembaga peradilannya MK ya. Tapi Pak tadi soal MK itu bukannya harus permanen Pak? Kok ada kalau yang di undang-undang sementara? begitu, cuma kan belum. Saya rasa sesudah ini mungkin Januari nanti mereka bikin permanen. Cuma kalau permanen saya nggak bisa, kemarin nggak mau saya, belum lah. Saya bilang belum siap karena saya harus berhenti dari DPD. Ya sebetulnya kan terlalu mendadak, saya bilang. Kalau persiapannya agak ini bisa aja saya mengundurkan diri dari DPD, tapi karena mereka minta ad hoc, ya aman kalau gitu. Tapi kira-kira mau nggak Pak kalau yang jadi ketua MK permanen? Saya rasa perkara terberat yang kemarin, ya kan? Nah, sesudahnya ringan lah itu, biar yang lain juga bisa. Tapi terserah mereka bersembilan itu lagi akan membahas, karena kami juga memberi masukan. Peraturan MK tentang Majelis Kehormatan harus direvisi, banyak yang tidak benar, tidak tepat. Apalagi pengalaman saya di KPP, saya kan memperkenalkan konsep peradilan etika. Maka saya bilang, kenapa persidangannya harus tertutup? Ya kalau peradilan modern terbuka dong. Jangan lihat etikanya sebagai masalah privat, tapi ini berkenaan dengan jabatan publik. Jabatan publik, semua orang ini public good, semua orang berhak untuk tahu. Nah, tetapi khusus untuk hakim terlapor boleh tertutup. Tapi prinsipnya terbuka dulu. Sama kayak pengadilan agama. Ada kasus perceraian. Ya kan? Majelisnya diminta kalau untuk yang ini tertutup dong. Boleh tertutup. Jadi untuk kepentingan menjaga kehormatan para hakim terlapor itu boleh di sidang tertutup. Tapi untuk pelapor enggak ada kepentingan mereka untuk tertutup. Malah saya tanya, senang semua mereka terbuka. Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua proses itu kepada publik sesuai dengan zaman baru sekarang, zaman serba terbuka.
Itu kan di MK ada Dewan Etik juga ya Pak? Enggak Beda. dulu, Oh Dewan dulu, Etik, sekarang Dewan itu udah nggak ada ya? Etik. Sekarang ganti namanya Majelis Kehormatan. Oh jadi bukan ada Dewan Etik, tapi kalau berat dibentuk MK-MK. Ya, Jadi dulu nggak begitu. dulu begitu. Dulu Sekarang begitu. cukup MK-MK saja. Cukup. Ya, yang kan susah kita mengatakan tidak karena anaknya ada 2, kemudian mantunya ada 1 dalam waktu yang hanya 9 tahun, cepat sekali. Kan gitu. Maka wajar aja kalau orang menilainya kayak begitu. Tapi itu tadi saya bilang, ini kemungkinan besar itu ya, yang tepat itu menyebut Jokowi dan keluarganya jadi korban dari budaya feodal.